Yo, what's up frontliner? Oh, sekarang namanya FLCC ya? Oke, silakan duduk semuanya. Oke. Alright. Udah pada makan? Udah pada sarapan? Belum? Oh, puasa ya? Apa? Puasa ya? Oke, benar. Sebentar lagi bulan puasa, benar juga. Oke, selamat pagi semuanya. Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik, semuanya terpelihara sempurna oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita akan masuk series yang baru kalau saya nggak salah. Ini adalah series yang judulnya Overflow. Siapa yang excited masuk ke series yang baru? Oke, alright. Oke, kita akan langsung mulai aja. Jadi kita akan masuk ke minggu pertama dari series Overflow ini. Saya akan sharing mengenai Overflow dan saya percaya ini akan memberkati kita semua yang ada di sini karena secara pribadi saya juga terberkati oleh series ini, oleh firman Tuhan yang dibawakan di series ini. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat kalian semua di tempat ini. Amin. Alright. Oke. Apakah saya nggak ada slide sih, cuma saya ada sedikit PDF mengenai overflow. Jadi overflow ini kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya apa sih? Kita kan bahasa kita kan kayak agak broken gitu nggak sih? Jadi kita kayak dicampur gitu loh. Ya kan kadang-kadang kita bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris, nanti ada bahasa Sundanya, ada bahasa apanya. Jadi bahasa yang ada di tengah-tengah kita tuh agak dicampur-campur gitu. Nah jadi pagi ini apa sih overflow itu? Nah kalau dalam bahasa Indonesia saya percaya ada dua kata yang mendekati kata overflow. Yang pertama adalah berlebihan. Oke, mungkin ini kayak kesannya agak menuju ke konotasi yang negatif ya. Jadi overflow itu kan ya kelebihan gitu ya, berlebihan akan sesuatu. Nah satunya lagi mungkin yang konotasinya lebih positif adalah berkelimpahan. Oke, sering dipakai kan tuh ya bahasa gereja banget, nggak mungkin kalian dengar kata berkelimpahan di berita, di CNN atau dimanapun itu nggak akan kedengeran. Tapi ini bahasanya orang gereja banget, berkelimpahan. Saudara mau hidup berkelimpahan? Amin, gitu kan? Ya, jadi ini bahasanya orang gereja banget gitu ya, berkelimpahan. Nah, tapi jadi dari dua itu kalau kalau saya bisa kasih benang merahnya, kayaknya benang merahnya adalah ini, melewati batas dan kapasitas. Itu artinya overflow. Jadi kalau misalnya kita bayangin ada ember gitu ya, misalnya ini ember imajinasi yang ada di sini, terus kemudian diisi air. Dan kemudian diisi terus sampai akhirnya kemudian airnya tumpah. Nah itu adalah definisi dari yang namanya overflow atau berkelimpahan atau berlebihan. Melewati batas dan kapasitas. Oke. Nah sekarang saya akan ambil contoh sesuatu yang negatif mengenai apa sih yang dimaksud dengan overflow dari sisi yang negatif itu kayak apa. Nah tadi yang seperti udah diperkenalkan gitu ya sama Joyce di awal. Saya itu berprofesi sebagai pelatih kebugaran. Oke, nah jadi ada istilah yang sangat kental sekali di gym yang namanya ego lifting, bahasa Inggrisnya. Oke, yang artinya gini ya, sebenarnya definisi dari ego lifting itu simple. Dalam bahasa Inggris artinya you wanna impress people in the gym that you don't even know. Itu artinya ego lifting. Artinya kita kepengen bikin orang-orang yang ada di gym yang bahkan kita nggak kenal, itu kayak nganggap kita tuh sebenarnya kuat. Wih gila bisa ngangkat segini. Gila berat banget tuh dumbbellnya. Gila berat banget tuh barbellnya. Oke, karena apa? Karena tanpa konteks. Nah yang paling sering terjadi di gym itu ya, ini dari sisi yang nyebelinnya gitu ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman di sini familiar sama setupnya gym atau enggak. Gitu ya. Jadi ada beberapa peralatan di gym itu yang butuh plate namanya. Plate-nya tuh yang biasanya beratnya ada yang 20, 10, 5, ada yang 2,5 gitu ya. Plate-nya sendiri macam-macam, ada yang steel plate, ada yang rubber plate kayak di gym tempat di mana saya bekerja dan ada juga yang bumper plate gitu ya. Nah, jadi ada satu mesin gitu ya yang bisa menampung begitu banyak plate. Nama mesinnya adalah leg press. Kalian nanti googling aja gitu ya. Saya nggak perlu jelasin mekanismenya leg press itu kayak apa. Tapi intinya di mesin leg press ini dia itu ada banyak tempat untuk menampung si plate-nya ini. Ya, jadi
plate yang berat-berat tuh yang 20 kilo yang jumlahnya terbatas itu di dalam gym. Itu semuanya bisa ditaruh di situ gitu ya. Sehingga orang lain yang mau pakai itu jadi nggak bisa pakai. Nah ini beberapa kali itu terjadi di pusat kebugaran tempat di mana saya bekerja gitu ya. Jadi saya ke sana, terus kemudian ketika saya mau cari plate yang 20 kilo, kemana nih ya? Terus kemudian adalah satu orang yang menggunakannya semuanya di mesin yang namanya leg press ini. Oke? Dan ini dia yang luar biasa. Kenapa ini saya sebut ini sebagai ego lifting. Jadi anggap aja ini saya lagi duduk di mesin leg press ya. Ini mesinnya posisinya agak, nggak tahu nih. Ini kalau di YouTube akan dicekal nggak nih? Semoga enggak ya. Enggak ya? Oke. Jadi posisinya kan kayak agak tiduran gini, terus kemudian ada plate yang menekan kita, terus kita harus ngedorong itu menjauhi kita. Jadi kurang lebih mesin leg press tuh kayak gitu. Jadi dengan semua plate yang ada, kemudian inilah movement yang terjadi. Ini dia yang terjadi. Saya nggak tahu, mungkin ada kali latihan dengkul yang kita semua tidak tahu. Tapi itu adalah gerakan yang terjadi. Jadi itu apa teman-teman? Itu adalah ego lifting. Jadi dia nggak bisa bergerak. Jadi sebenarnya dia nggak bisa tuh menggerakkan semua beban yang ada di situ. Jadi dia cuma bisa gerakin segitu. Supaya apa? Supaya kelihatannya kuat. Padahal sih kita yang tahu, ya elah cuma segitu gitu kan. Dan kemarin ini baru beberapa hari yang lalu, ini juga terjadi di setupnya bench press. Oke, kalau bench press itu udahlah nanti kalian googling aja gitu ya. Yang nggak tahu bench press gitu ya, googling aja nggak dosa. Googling aja. Jadi pada dasarnya itu untuk melatih dada. Dan kebetulan setupnya juga bisa pakai barbel begitu ya. Jadi ada orang yang naruh begitu banyak, sebenarnya sih nggak berat. Cuma mungkin biar kelihatan keren kali ya. Jadi ada yang segini banyak gitu. Walaupun isinya 5, 2, 5, 5, 5 gitu kayak. Oke, nggak berat kok Pak itu. Nah, abis itu, ini movement yang dia lakukan lagi-lagi semoga nggak dicekal oleh YouTube ya. Ini kan kita live di YouTube ya, benar ya? Oke. Nah jadi kan harusnya kan gerakan bench press itu kalau barbelnya di atas gitu ya. Yang benar kan harusnya kan turun, ada range of motionnya lah. Kesini. Nah jadi si bapak ini dengan plate yang gak seberapa itu tapi kelihatannya banyak. Terus dia geraknya cuma begini. Pak, itu ngelatih apa Pak gitu kan. Maksud saya. Nah jadi itu adalah sisi yang negatif dari yang namanya overflow. Itu namanya kelebihan dari kapasitasnya dia. Oke, jadi dia punya kapasitas yang sekian gitu ya. Tapi dia nggak bisa sebenarnya begitu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang berlebihan yang dia lakukan, tapi dalam sisi yang negatif. Buat apa sih kita melakukan ego lifting gitu ya? Karena padahal sebenarnya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin takut kalau nge-gym gitu, aduh, kalau misalnya nge-gym gue takut nih diliatin orang. Believe me, nobody cares. Percaya deh sama saya, nggak ada yang ngeliatin kalian kok sebenarnya. Nggak ada, itu yang ada adalah it's only in your mind. Bahwa kayaknya di sini banyak polisi yang bakal ngatawain form gue. Enggak. Kebanyakan orang fokus sama olahraganya mereka sendiri. Atau kalau ada orang yang baik, mereka akan ngasih tahu kalian bahwa kayaknya formnya salah deh, yang benar begini. Oke, jadi ada istilahnya memang gym intimidation. Tapi saya mau ngajak kalian semua, hey don't be afraid to go to the gym. Oke? Jangan takut untuk pergi ke gym. Oke, terutama cewek-cewek, hey wanita-wanita, saya ngajakin kalian semua untuk berolahraga. Let's go to the gym. Jangan takut kalian gak akan jadi Aderai atau Arnold. No you will not, gitu ya. Gak akan. Bisa ngangkat 5 kilo aja udah bagus ya. Yang penting datang dulu ke gym, yang penting berolahraga. Oke, itu adalah sisi negatif yang kita bisa lihat dari yang namanya berkelimpahan. Nah kalau gitu, coba sekarang kalau di sisi positifnya gimana ya? Coba kita ngayal-ngayal sedikit. Gimana misalnya kalau kita punya misalnya lebih banyak uang. Wish. Iya kan kemarin ini saya baca di baca di Instagram, dibilang katanya obat sakit kepala itu bukan lagi paracetamol, tapi ditransfer uang 2 miliar. Bener juga sih. Bener juga sih. Kenapa ya kok saya nggak pernah kepikiran ya? Kayaknya kalau udah ditransfer uang 2 miliar, wow. Hampir semua sakit kepala hilang gitu ya. Jadi coba deh bayangin gitu ya, kalau misalnya kita punya lebih banyak uang, kira-kira kita mau beli apa? Apakah anak sekarang masih koleksi sneakers? Kayaknya enggak ya. Ada ya masih ya. Oke, tapi mungkin udah nggak se-hype itu lagi. Sekarang anak-anak zaman sekarang kalau dikasih uang banyak mau beli apa sih?
Healing ke Bali, bener ya. Liburan ke Bali. Oke, yang lain? Kemana? Ke Rusia. Mau ngapain bro ke Rusia? Orang-orang Rusia yang pada kesini. Coba aja lu ke Bali. Banyak tuh orang Rusia. Oke, ada lagi yang lain. Kalau kira-kira kalau kalian dikasih uang 2 miliar tuh, kalian mau ngapain? Beli rumah, buset. Dek, nikahnya masih lama dek. Udah beli rumah. Keren, keren. Kalau ada yang bilang investasi mau gue lempar nih. Investasi kok gila, gini-gini bla bla bla. Ada lagi yang lain, kira-kira kalau dikasih uang 2 miliar kan sakit kepala hilang. Nah mau beli apa sih? Mau beli apa? Guling. 2 miliar guling bisa 15 kontainer. Mungkin. Yang lain? Bener nih, gila humble banget. Anak-anak WTC gila humble banget. Dikasih uang 2 miliar, enggak lah aku enggak layak untuk terima uang 2 miliar ini. Give me that. Kalau kalian gak mau kasih gua aja. Oke? Oke, nah jadi bayangin deh kalau kita punya lebih banyak uang. Atau misalnya kita punya lebih banyak waktu, kita berkelimpahan waktu. Ya bayangin sehari 35 jam dan 34 jamnya kalian bisa nge-scroll Instagram doang. Enak banget kan? Wow, nge-scroll reels gitu kan, mantau mantan kita, apa latestnya gimana, apakah mereka doing well atau mereka lebih baik dari kita, kalau mereka lebih buruk kita jadi senang. Nah jadi bayangin kalau kita punya lebih banyak hal-hal tersebut, uang ya, kemudian waktu. Nah setelah terbang tinggi, ayo kita reality check. Sekarang kita masih nginjek bumi ya, ingat cicilan ya kan, pay later. Nah oke. Nah ayo kita kembali nginjak bumi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, mungkin situasi-situasi yang lagi kita hadapi sekarang gitu ya, kita sebenarnya overflowed with a lot of things. Mungkin bahkan lebih dekat ke kata overwhelmed. Atau rasanya, waduh ini buat yang mungkin kuliah atau mungkin yang kerja, aduh lagi banyak banget nih deadline. Begitu ya, lagi banyak banget nih tugas. Aduh, lagi banyak banget nih cicilan misalnya tadi gitu ya. Aduh, lagi banyak banget nih tanggung jawab saya. Lagi banyak banget nih hal-hal kerjaan di kantor yang belum selesai. Padahal kerjaannya bukan salah gua, tapi gua juga yang ngerjain. Mungkin kita hari-hari ini kita lagi dipenuhi atau kita lagi quote and quote berkelimpahan banyak hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Ditambah ada hal yang namanya sosial media. Bener gak? Wah makanya teman-teman, saya saranin ya kalau saya boleh nyaranin. Kalau kita lagi galau, kalau kita lagi kalau kita lagi down, do not go to your phone. Jangan pergi ke handphone kalian. Karena handphone kalian terus apa yang terjadi? Kalian akan buka sosial media kalian, terus kalian akan lihat story teman-teman kalian, and then you will start to compare. Mulai deh ngebandingin ya kan. Misalnya lagi berantem gitu ya sama pacar. Terus ngelihat sosial media teman baik kalian, lagi mesra banget misalnya gitu kan. Lagi liburan ke Bali, bukan cuma berdua, sama keluarganya. Mungkin sama keluarganya, sama satu desanya semua dibawa ke Bali gitu ya. Mungkin gitu kan, jadi biar ngawasin, jangan macem-macem lu gitu kan. Oke, nah jadi apalagi karena dengan adanya sosial media, itu nambahin tekanan gak sih dalam kehidupan kita? Iya kan, misalnya kita lagi banyak cicilan tadi gitu ya. Terus ngelihat teman-teman kita, waduh kok pada punya baju baru, kok pada punya handphone baru, sneakers baru, apapun itu. Atau mungkin kita merasa kayak FOMO gitu loh, kayak teman-teman gue pada ngelaporin hasil investasi mereka di sosial media. Gua boro-boro investasi, celengan gue aja dari kecil belum gue isi. Gue aja masih belum nabung sampai sekarang. See, a lot of things gitu ya. Kadang-kadang kita banyak hal-hal, mungkin kita lagi overflow atau kita lagi banyak deadline, kita lagi banyak mungkin hal-hal yang menantang lah. Saya nggak bilang hal-hal yang buruk, banyak hal-hal yang menantang dalam kehidupan kita. Terus kemudian kita lihat sosial media, terus kemudian kita bukannya kita jadi bersuka cita, itu malah nambahin tekanan dalam kehidupan kita. Oke, karena apa ya, sosial media itu dia kekurangannya, without context. Bisa aja barang-barang baru yang mereka beli gitu ya, itu hasil ngutang. Gitu ya, hasil ngutang, hasil pay later gitu kan. Bisa aja mereka liburan di Bali itu terus ternyata cowoknya mau mempersiapkan sesuatu yang spesial untuk bisa mutusin dia supaya dia nggak nangis-nangis. Bisa aja.
masalahnya kita nggak punya konteks tentang apa yang sebenarnya terjadi, terus kemudian kita bandingkan itu dengan kehidupan kita pribadi. That's a really bad idea. Oke? Dan bahkan kalau saya tarik lagi lebih jauh, hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Misalnya gitu ya, ada teman kita yang kesaksian, entah itu di sosial media, ataupun bahkan lagi pray day gitu ya, kesaksian gitu ya, bahwa wah puji Tuhan, saya naik jabatan di dalam pekerjaan saya, begini, cerita begitu, bla bla bla. Terus kemudian kita yang lagi ngadepin challenge di dalam pekerjaan kita, terus kemudian kita mulai berpikir, kok gue gak naik-naik jabatan udah bertahun-tahun, Tuhan gimana ini ceritanya? Kita mulai lagi membanding-bandingkan gitu kan. Tugas kita di kantor banyak, tapi kok kayaknya gaji gue kecil banget nih Tuhan. Gaji gue cuma 2 digit nih Tuhan. Ini gak bener nih perusahaannya. Ya gak bener perusahaannya apa lu? Gitu kan. Nah jadi itu pun terjadi teman-teman, bukan hanya di kehidupan pribadi tapi juga di kehidupan kerohanian kita. Kadang-kadang kisah sukses orang lain, kalau kita lagi gak tepat responnya itu bisa membawa kita malah merasa lebih buruk. Padahal kan seharusnya kalau orang lain berhasil, orang lain sukses, kita harusnya turut berbahagia, benar gak? Iya kan? Tapi kadang-kadang hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Bahwa aduh kayaknya lagi ngeliat orang lain diberkati, apa gua kurang ya perpuluhannya. Nah ini mulai nih muncul nih pikiran-pikiran kayak gini. Apa gua kurang ya baca Alkitabnya? SMA kurang nih. Nanti habis ini gua baca lagi nih renungan yang lain. Apa gua kurang lama ya berdoanya ya? Mungkin gua harusnya berdoa, mungkin gue yang selama ini berdoa 2 jam masih 6 jam. Mungkin waktu saat teduh gue yang kurang. Mungkin gue waktu melayaninya yang kurang. And then hal-hal yang kedengarannya sepertinya gak masuk akal sekarang. Tapi kalau kita lagi mengalami itu, kita bisa terjebak, bisa tersedot ke dalam pemikiran yang sama. I'm not good enough. Gue kayaknya lagi gak oke nih di hadapan Tuhan. I must do something. Gue harus ngelakuin sesuatu nih. Gue harus ngelakuin sesuatu nih. Buat supaya buat hidup gue bener lagi. Gue harus melayani lebih banyak. Gue harus begini, gue harus begitu. And then kita nambahin beban ke dalam kehidupan kita sendiri. Yang terjadi adalah kita berkelimpahan dengan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Tuhan. Padahal sebenarnya sekali lagi bukan itu yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang sering kali terjadi nih. Kita kena pressure untuk perform quote and quote di hadapan Tuhan. Kayaknya Tuhan gue kurang nih pelayanannya. Kayaknya Tuhan Sianturi mesti bikin 2 album nih Tuhan setahun. Iya kan? Karena apa? Karena kita ngerasa begitu. Karena kita itu datang dari kehidupan pribadi kita, terus kemudian kita mulai ngebandingin berkat kita sama berkat orang lain. Hello? Berkat kita dibandingin sama berkat orang lain, terus kemudian, wah jangan-jangan dia hidupnya lebih benar daripada gua. Untuk memperbaiki ini, gitu ya, untuk memperbaiki persamaan ini, maka harus ada yang ditambah, yaitu apa? Kerohanian gua berarti harus ditingkatkan. Saya mau kita semua jangan sampai terjebak dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan gimana kalau misalnya saya bilang sama kalian bahwa ada kok kelimpahan yang bisa kita akses di dalam Tuhan. Amin. Ada kelimpahan yang kita bisa akses di dalam Tuhan. Dan kelimpahan itu yang akan kita sama-sama pelajari. Nah, ayat yang akan kita baca hari ini adalah ayat yang ada di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Oke, orang-orang Galatia ini waktu itu, seperti yang kalian tahu, Paulus itu merintis banyak gereja. Ada yang di Korintus, ya kan? Ada yang di Galatia, ada yang di Filipi, gitu kan? Nah, bukan Filipi, Philadelphia, the city of brotherly love, gitu kan? Itu sih Philadelphia yang di Amerika, gue nggak tahu sih Philadelphia yang sebenarnya begitu apa enggak. Nah, tapi intinya teman-teman, Paulus itu merintis banyak gereja dan untuk memaintain gitu ya gereja-gereja tersebut, Paulus tuh seringkali menguatkan mereka dengan cara ngirimin surat. Kalau sekarang kan email atau enggak video gitu kan, atau enggak datang gitu kan. Dulu ya
naiknya kuda gitu kan berhari-hari. Ya kan kalau mending kuda, kalau jalan kaki gitu kan ya bakalan lebih lama lagi. Nah, dia menulis surat kepada jemaat yang di Galatia. Kenapa? Kenapa dia harus perlu menulis surat? Karena orang-orang yang ada di Galatia mengalami hal yang sama dengan kondisi yang tadi saya ceritakan. They have a tendency or a pressure for them to perform in front of God. Untuk perform di hadapan Tuhan. Padahal ketika awalnya merintis gereja, Paulus bilang bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang bisa kamu banggakan, gak ada satupun yang kamu bisa lakukan untuk menambah perkenanannya Tuhan, gak ada. Nothing, gak ada satupun dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu, itu bahwa Tuhan akan menambah, enggak, Tuhan selalu konstan kasihnya dalam kehidupan kita. Either you're good or you're bad, He's constant. And I think that's the beauty of a true love. Atas kasih yang sejati, tahu nggak kenapa? Karena kasih sejatinya Tuhan itu lebih daripada sekedar reasoning. Karena, watch this. Kenapa itu disebut kasih yang sejati? Karena kasihnya Tuhan itu lebih dari sekedar reasoning. Kalau lebih dari sekedar reasoning, perhatiin ke sini teman-teman. Seringkali kita dengar gitu ya orang berpasangan gitu, suami istri ataupun pacaran, seringkali bilang, oh I love you because of this, because of that, blah blah, because you make me laugh, you made my day, you give me cars, or whatever, gitu ya. Selalu ada alasan dibalik kenapa seseorang itu bisa memiliki perasaan kasih itu sendiri. Tapi kalau Tuhan, sebenarnya Tuhan punya gak sih alasan untuk tidak mengasihi kita? He has every reason. He has every reason not to love us. Dia punya setiap alasan untuk gak mengasihi kita. Kenapa? Kita berbuat dosa, kita berbohong, kita begini, kita begitu. And all the bad things about our life. He has every reason not to love us, but He choose to love us anyway. Nah itu yang namanya kasih yang sejati. Itu yang seharusnya dimengerti oleh setiap orang percaya. Bahwa gak ada satupun yang kamu bisa lakukan, itu yang itu yang bisa mengubah kasihnya Tuhan. Nothing. Gak ada yang bisa mengubah kasihnya Tuhan. Dan Paulus berusaha untuk menggaungkan hal ini bahwa hey orang-orang Galatia, kamu dikasihi Tuhan bukan dengan cara kamu melakukan kembali tradisi orang-orang Yahudi zaman dulu. Tradisi-tradisi zaman dulu. Sunat lah, inilah, itulah. Gak ada. Gak ada yang dibutuhin sama Tuhan. Kemerdekaan yang sejati itu datangnya dari Yesus Kristus dan bukan dari setiap ritual yang kamu lakukan. Gak ada satupun ritual yang kamu lakukan yang akan bikin dia lebih happy ataupun lebih gak happy. Kalau kamu gak lakukan hal itu. Nothing. Dan itu yang coba untuk disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan di salah satu ayat yang paling favorit yang ada di Galatia, Paulus berkata begini, the Holy Spirit, okay, the Holy Spirit produces this kind of fruit in our life. And that is love, joy, peace, patience, atau di terjemahan lain, patience itu, saya suka terjemahan yang dari, kalau nggak salah New King James Version. Dikatakan love, joy, peace, long suffering. Artinya menderita dalam waktu yang lama. Kalau yang ini bahasa agak baiknya, patience. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Jadi, satu hal yang kalau kita mau sedikit bedah gitu ya, ayat ini, dikatakan begini, the Holy Spirit produce this kind of fruit. Nggak ada S-nya teman-teman. Jadi ini bukan buah-buah roh. Ini adalah buah roh. Kalau kalian pernah makan buah itu biasanya rasanya apa sih? Manis ya kan? Kadang-kadang ada yang asam. Terus ada lagi yang rasa yang lain? Pahit, ya betul. Oke, nah kadang-kadang kan ada buah yang ada kombinasinya. Manis dan asam, bener nggak? Iya kan, manis dan asam. Kadang-kadang durian tuh ada tuh yang manis dan pahit. Siapa yang suka durian di sini? Iya benar. Durian gitu kan, ya. Jangan-jangan buah yang ada di Taman Eden, enggak, bukan, itu bukan durian. Enggak, itu bukan durian. Oke, nah jadi buah roh itu adalah satu buahnya. Jadi ini bukan buah-buah roh.
Buahnya satu, tapi rasanya ada 9. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Jadi buah ini punya karakternya ada 9. Jadi kalau ada orang yang makan buah ini, dia akan bisa merasakan kasih. Dia akan bisa merasakan damai sejahtera, sukacita. Wow. Jadi ini bukan sifatnya kayak talenta. Oh, yang satu bisa nyanyi, yang satu bisa berkhotbah, itu talenta. Tapi karakteristik dari buah roh adalah satu yang punya 9 rasa. Yang artinya kalau ada orang yang nyicipin buah roh, dia akan ngerasain ke-9 hal tersebut. Ke-9 hal tersebut, teman-teman. Dan bisa bayangin nggak bahwa si buah itu nggak bisa menghasilkan dirinya sendiri, benar nggak sih? Iya kan, dia kan nggak bisa kan gitu kan, bahkan dia awalnya nggak ada. Iya kan, si buah nggak bisa menghasilkan dirinya sendiri, si buah harus bergantung kepada sumbernya yang dalam hal ini adalah Roh Kudus. Yang artinya teman-teman, yang artinya apa? Kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang berada di sekitar orang itu akan merasakan ke-9 hal ini. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena kalau orang yang hidupnya dipimpin sama Roh Kudus, dia akan punya efek samping, byproduct. Efek sampingnya keren ya, ada 9. Jadi kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh roh gitu ya, kalian kalau ada di dekat-dekat dia, rasanya tuh, ini orang kok kasihnya kok bisa begini ya. Ini orang kok sukacitanya kok bisa begini ya. Ini orang kok kesabarannya, panjang sabarnya kok bisa begini ya. Ini orang kok punya pengendalian diri kok yang luar biasa ya. Kenapa? Karena orang-orang tersebut nggak bisa menghasilkan buah-buah ini tanpa Roh Kudus. Ini yang coba disampaikan sama Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Bahwa kamu tuh, di dalam kamu tuh nggak ada kebaikan. Ngerti nggak? Di dalam kamu tuh nggak ada. Nggak ada, hei buah, kamu tuh nggak bisa menghasilkan dirimu sendiri. Ada sumbernya. Makanya Paulus bilang untuk bergantunglah sama Roh Kudus. Karena ritual-ritualmu nggak akan bikin kamu jadi baik. Ritual-ritualmu nggak akan bikin kamu jadi lebih tambah sabar. Nggak akan. Ritual-ritualmu tuh nggak akan menghasilkan hal-hal ini. Hal-hal ini hanya bisa dihasilkan kalau kamu hidup di dalam roh. Gimana caranya hidup dalam roh? Pertama, kamu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Baru kemudian Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Itu yang mau disampaikan sama Paulus. Itu yang mau disampaikan sama Paulus buat jemaat yang ada di Galatia dan buat kita semua yang ada di tempat ini. Kalau kamu terkadang merasa that you're not good enough, that you have to measure up to something or to some statistic or whatever it is, kalian mesti ingat bahwa, hey benar, bahwa di dalam gue itu gak ada hal yang baik. Tahu gak hal yang baik itu datangnya dari mana? Kalau gue dipimpin hidupnya sama roh. I don't have any goodness in me. In fact, I can say that I don't have any love in me if it wasn't for the Holy Spirit. Kalian mungkin lihat, gak tahu berapa di antara kalian di sini yang follow Instagram istri saya gitu ya. Namanya Rebecca, shout out baby. If you're watching, kalau misalnya kalian follow gitu ya, istri saya tuh kadang-kadang suka share momen bersama dengan kedua anak kami. Yaitu Briana yang baru ulang tahun, kemudian sama Benaya. Nah, yang kalian lihat itu adalah anak-anak yang lucu ya, gemes gitu kan. Terus kemudian mereka melakukan hal yang konyol, hal yang lucu, kadang-kadang hal yang sweet juga gitu kan. Yang anak-anak kecil mampu lakukan gitu kan. Nah yang kalian gak lihat adalah kalau mereka tantrum. Yang kalian gak lihat adalah kalau mereka marah, kalau mereka gak bisa dikasih tahu, mandi aja susah, dan begitu banyak hal yang lain. Well, saya tuh bukan kategori orang yang sabar gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang impatient atau gak sabaran. Tapi tahu gak dari mana datangnya? Kok bisa sih saya sabar menghadapi kedua anak ini? Kalau bukan datangnya dari Roh Kudus.
kalau bukan datangnya dari Tuhan? Bagaimana saya bisa mampu mengasihi anak ini? Karena kalau dipikir-pikir gitu ya, saya punya semua alasan untuk kesel sama anak-anak ini. Most of the time. Ya, yang kalian lihat kan cuma yang bagusnya aja gitu kan. Tapi kan most of the time raising two children tanpa adanya pembantu dan segala macam itu susah. Kita harus mengatur jadwal kita sedemikian rupa supaya kita tetap punya waktu sama mereka dan mengerjakan tanggung jawab kita di pekerjaan maupun di rumah. Walaupun rumah gue bukan istana gitu ya. Tapi kan tetap aja kan kalau nggak diberesin kan ya kotor juga. Oke? Nah dan saya merasa kadang-kadang amazed kok gue bisa ya sabar saat anak ini lagi ngeselin banget. Oke? Dan saya juga nggak mau bilang bahwa kadang-kadang saya snap dan marah juga. Kadang-kadang itu terjadi. Tapi seringkali saya temukan bahwa saya bisa sabar menghadapi anak-anak ini. Kenapa? Bukan karena saya emang orangnya sabar. Enggak, I don't have that capability. Saya nggak punya kapabilitas untuk jadi orang yang sabar. Tapi kenapa? Karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam saya, makanya saya jadi sabar. Kalau hari ini kita kadang-kadang ngerasa dibandingin sama orang lain, kok gue agak kurang ya self controlnya. Kok gue agak ini ya, agak itu ya, agak ini ya. Kok gue kurang ini, bla bla bla. Let me tell you one thing. Yes, gak ada dari kita di tempat ini yang diciptakan sama Tuhan. Sempurna semua karakternya. Dari ke-9 karakter yang tadi kita lihat, semuanya kita nilainya tinggi semua. I don't believe that. But you know what? Kita nggak perlu berusaha keras sendiri supaya hal-hal tersebut hidup di dalam kita. Dan berlimpah di dalam kita. Kenapa? Karena di sini Paulus ngajarin bahwa kalau aja hidupmu mau dipimpin sama Roh, hal-hal tersebut atau buah tersebut, karakter dari buah tersebut itu bisa ada dalam kehidupan kita. Dan ini yang paling penting. Dan ini yang menurut saya yang paling menarik. Bayangin kayak gini teman-teman. Bayangin bahwa kehidupan kita adalah tadi ember kosong tadi. Gitu ya. Kita kosong nih ya. Kita nggak punya kasih, kita nggak punya sukacita, kita nggak punya damai sejahtera. Kita adalah ember kosong itu. Dan kalau kita biarkan Tuhan mengisi kehidupan kita, dituang nih, air sampai penuh, udah penuh. Terus kemudian ternyata air tersebut nggak berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Persis sama kayak kasihnya Tuhan ya. Nggak berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Yang terjadi apa? Kapasitas hati kita, seberapa besar pun itu, nggak lagi cukup untuk menampung kasihnya Tuhan atau anugerahnya Tuhan tersebut. Yang terjadi apa? Ember-ember lain yang ada di sekitar kita juga merasakan manfaatnya. That's the thing. Jadi kalau kita mau ada perubahan dalam komunitas kita sebenarnya simple. Bawa aja diri kalian ke tengah-tengah komunitas tersebut. You don't have to do anything. Do your work, lakukan pekerjaan kalian, dan kalian akan lihat betapa karakternya buah roh tadi hidup di dalam kalian dan mulai mengisi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Gak perlu kita berkhotbah kencang-kencang, gak. Bawa aja diri kalian kemanapun kalian berada. Ke kantor kalian, ke komunitas kalian, ke kampus kalian, kemanapun kalian berada. Kalau kalian jadi bejana tadi, yang terus-menerus diisi sama Tuhan, yang akhirnya air tersebut kemudian tumpah ke kiri dan ke kanan, ember-ember kosong yang adalah mungkin teman kalian, ember-ember kosong yang mungkin adalah keluarga kalian, ember-ember kosong yang mungkin adalah rekan kerja kalian, akan mulai terisi juga. Akan mulai tertarik, kok lu bisa sih sabar ngadepin bos yang kayak gitu? Gue juga gak tahu kenapa ya gue bisa sabar. Tapi gue percaya sih, karena Tuhan hidup di dalam gue. Kemudian dia kaget, Tuhan hidup di dalam lu? Udah mulai deh, ya kan, dia mulai bingung, ini itu, galau segala macam. Nanti baru deh, dia kemudian nanya-nanya, Tuhan yang mana yang lu maksud? See, that's the thing. Kita gak perlu berkhotbah. Seringkali kita hanya perlu membawa diri kita ke tengah-tengah dunia. And let God do the work. Amen? Amen? Oke. Dan kemudian tadi, bicara tentang sumbernya. Iya kan? Kayak tadi, si buah kan gak bisa menghasilkan dirinya sendiri ya. Benar gak? Si buah gak bisa menghasilkan dirinya sendiri. Dan kalau dalam sistem perpohonan gitu ya, berarti kan harus ada ekosistemnya di mana harus ada buahnya, akarnya, terus kemudian ada daunnya, ada stomata, bla bla bla, proses fotosintesis semua gitu ya terjadi. Karena apa teman-teman?
Karena ada pohonnya, benar nggak? Ada pohonnya yang sebagai sumber untuk supaya buah itu bisa tumbuh. Oke, nah ini inline sama apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. I am the vine, you are the branches. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah carangnya. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Kalau kita mau jadi orang-orang gitu ya, yang quote and quote kalau kita digigit gitu ya kehidupannya sama orang bisa ngerasain kasih, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Syarat cuma satu, if you remain in me. Kalau kamu tetap diam di dalam aku dan aku di dalam kamu, you will bear much fruit. Buah tadi yang rasanya ada 9 tadi akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. So guys, kalau kita mau buat orang tertarik sama Tuhan gitu ya, biar mereka rasain sendiri. Biar mereka rasain sendiri betapa kehadiran kalian itu benar-benar mengubah atmosfer. Bahwa kalian itu ada di tengah-tengah tempat kerja kalian gitu ya. Seburuk apapun itu menurut kalian, tapi ingat loh bahwa kalian itu ada di sana to make a difference. Dan kita jangan jadi timid or apologetic kalau kita mau jadi orang Kristen. Ngapain kita minta maaf kalau kita berdoa di tengah-tengah teman-teman kita yang bukan orang Kristen? Why? Kita nggak perlu merasa canggung gitu ya. Nanti gue aneh sendiri. Enggak. Kenapa kita harus ngerasa begitu? No, kita ada di sana for us to make a difference. Nggak usah berkhotbah, bawa aja diri kalian ke sana. Nanti Tuhan tiba-tiba lakukan berkat, mujizat, lakukan banyak hal. Dan kemudian mereka mulai merasa, beda ya hidup lu ya. Beda ya hidup lu ya. Itu yang saya maksud bahwa kalian itu agen-agen perubahan. Ya, jadi kalau mau melihat revival, gitu ya, revival itu udah kayak dinyanyiin dari zamannya saya kecil gitu ya. Dari albumnya Pak Niko yang zaman dulu. Kita udah bicara soal revival, kebangkitan. Tapi kenapa sih kok kayaknya kebangkitan belum kayak benar-benar pernah terjadi? Well, I believe, kenapa? Karena orang-orang Kristen belum hidup selayaknya orang Kristen, gitu aja. Coba kalau orang-orang Kristen hidup kayak orang Kristen. Di tempat kerja mereka, di keluarga mereka, dimanapun itu. Saya percaya kok revival itu terjadi. Dan kadang-kadang bukan harus dari KKR. Bukan harus dari sebuah konsep. No. Tapi kadang-kadang keberadaan kalian itu membawa perubahan. Dan bayangin, kalau semua orang Kristen yang ada di dunia gitu ya tahu bahwa mereka harus jadi orang Kristen di tengah-tengah dunia. Lucu ya, orang Kristen, gue harus jadi orang Kristen di tengah-tengah dunia. Gitu ya, nggak usah takut, nggak usah merasa canggung dengan identitas mereka, memang gue orang Kristen. Ini yang gue percaya gitu ya. Kita boleh punya opposing view gitu ya tentang certain things, tapi I stand by my principles. Karena gue percaya bahwa prinsip-prinsip gue ini datangnya dari firman Tuhan. And then you'll start to see change that you want to see in your life. Amen? Itu yang Yesus katakan. That I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Ingat, buah gak bisa menghasilkan dirinya sendiri. Dia harus terhubung sama pohonnya. Dia harus terhubung sama sumbernya. Nah, analoginya yang paling bagus yang pernah saya dengar adalah ketika barang elektronik kepengen bisa nyala kayak lampu atau TV yang ada di depan. Bayangin kalau nggak ada listrik, bayangin kalau nggak ada perusahaan listrik negara. Teman-teman, kira-kira bisa nggak kita ngelihat tulisan yang ada di depan? Nggak bisa. So, perusahaan listrik negara itu punya berjuta-juta megawatt buat dipakai sama masyarakat. Intinya hampir unlimited. Jadi lampu kalian gitu ya, mau berapa watt pun, gitu ya, asal kalian bayar tentunya gitu ya. Mau berapa watt pun akan bisa disuplai sama perusahaan listrik negara. Intinya mereka punya resource yang begitu banyak. Begitu banyak. Terserah kalian mau jadi lampu yang berapa watt, bener nggak? Kalian mau jadi lampu yang 8 watt, ya udah. Seterang itu. Kalian mau jadi lampu yang kayak lampu ini nih, yang bersinar ke kepala saya terus memantul ke kepala kalian lewat sini. Kalau kalian mau seterang itu juga bisa.
Karena kan sumbernya unlimited. Kalian mau jadi apa sih di tengah-tengah komunitas kalian? Mau jadi seterang apa sih? Mau jadi efek kalian, dampak kalian tuh mau seperti apa sih? Hey, ingat sumber kita, power source kita itu unlimited. Sumber kita di dalam Tuhan itu tidak terhingga. Sehingga kita nggak usah takut bahwa kita nggak akan bisa menerangi komunitas kita atau dimanapun kita berada. Plug in into the power source. Sumbernya teman-teman. Oke, banyak orang gitu yang ngerasa bahwa kalau mau buat bisnis saya mesti punya resource. Iya kan? Kalau mau ini saya mesti punya koneksi, lagi-lagi resource saya, sumber daya saya. Sumber daya secara materi maupun sumber daya secara uang. Well, coba think about this for a second. Would you rather to have resource or would you rather to be connected to the source? Kalian mau yang mana? Mau punya resource atau kalian terhubung sama sumbernya? Kalau saya sih saya mendingan terhubung sama sumbernya. Saya mau punya uang sebanyak apapun, saya mau punya koneksi sebanyak apapun, kalau saya nggak punya koneksi sama Tuhan, doesn't matter. Doesn't matter uang yang saya punya, koneksi yang saya punya. Yang terpenting adalah saya terhubung sama sumbernya. Amin? Okay, so here's the bottom line of this. When you stay connected to God, you overflow with good. Kalau kita terhubung sama Tuhan, kita tuh berkelimpahan dengan hal-hal yang baik. Bukan karena kita mampu menghasilkan hal-hal yang baik, tapi karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik, makanya hal-hal yang baik ada di dalam kita. That's it. Kita nggak harus perform, kita nggak harus melakukan ritual atau apapun itu. But when you stay connected to God, you overflow with good. Here's some thoughts for you. Ini ada dua hal yang saya mau ini jadi bahan pemikiran kalian sepanjang minggu yang ke depan. Yang pertama, jangan fokus pada kekurangan kita. Fokusnya itu pada kelimpahan Tuhan. Jangan fokus, kita kurang ini, kurang itu. No. Fokus sama kelimpahannya Tuhan. Excuse me. Jangan fokus sama kekurangan kita. Hey, fokus sama kelimpahan Tuhan. Kita adalah bejana yang kosong tadi. Ya emang benar sih. Gue orangnya kurang sabar. Emang benar sih gue orangnya begini, bla bla bla. Hey, gak apa-apa gue jadi ember yang kosong. Dan gue biarkan Tuhan ngisi gue. Dan ketika Tuhan udah ngisi gue secara penuh, dia akan terus ngisi gue. Supaya apa? Orang-orang yang ada di sekitar gue bisa ngerasain kelimpahannya Tuhan melalui hidup gue. Amin. Dan ini adalah pemikiran yang kedua. Biarkan Tuhan mengisi bejana kita yang kosong sampai berlimpah. Kemudian bagikanlah kepada dunia. Bagiin kepada dunia. Gimana cara mengubah dunia? Ada di tengah-tengah dunia. Ya? Amin teman-teman? That's how you change the world. First you have to be in the world. Kita harus ada di tengah-tengah dunia. Bawa aja diri kalian. And then watch how God works. Kalian akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kalian. Kalian akan melihat perubahan demi perubahan mulai terjadi. We are overflowed with goodness because He is good. As a matter of fact, everything that we are not is overflowed by everything that He is. Amin. Apapun yang kita bukan, itu akan ditutupi, bahkan dilimpahi oleh semua hal yang merupakan adalah kebaikannya Tuhan. Everything that we are not will be overflowed by everything that He is. Amen. I'm done. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kemudian nanti saya undang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, sebuah kesempatan yang luar biasa. Bahwa kami datang menyembah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Allah yang sudah memelihara kami dari kami kecil sampai kami sekarang Tuhan. Kami tahu Tuhan semua karena anugerah dan kebaikan-Mu saja Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini. Dan kami mau bersyukur sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami belajar di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa
Sumber kami adalah Engkau semata. Kami gak mau Tuhan terjebak dengan siklus yang ada di dunia Tuhan, di mana kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Kekurangan-kekurangan kami gak mau fokus di sana Tuhan. Kami mau fokus kepada betapa baiknya Tuhan. Kepada betapa berlimpahnya kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Dan pagi ini kami mau biarkan Roh Kudus mengisi kami. Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Dan bukan hanya sekedar sampai penuh Tuhan, izinkan Engkau memenuhi kami sampai berlimpah. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, boleh melihat betapa baiknya Tuhan. Supaya lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh merefleksikan siapa sih karakternya Tuhan yang kami sembah. Itu yang kami mau Tuhan, ada di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mulai dari pagi ini ketika kami belajar di series Overflow ini Tuhan. Ini yang pertama, kami percaya Tuhan minggu-minggu yang mendatang akan terus memberkati kehidupan kami. Tapi izinkan Tuhan di minggu pertama ini Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar. Kami buka Tuhan Yesus diri kami. Tuhan ini kami haus, kami lapar, Tuhan isi kami, Tuhan puaskan kami. Jangan biarkan Tuhan ada satupun dari kami Tuhan yang terlewat, yang terluput. Tapi kami mau Tuhan dipenuhi oleh Tuhan. Kami mau Tuhan dilimpahi oleh Tuhan. Kami mau Tuhan jadi orang-orang yang membawa karakter dari buah roh tadi Tuhan ke kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa. Terus berbicara Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terus ingatkan kami tentang kebenaran firman Tuhan ini. Supaya dimanapun kami berada, kami boleh jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau bersiap untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami mau sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memenuhi kehidupan kami selama ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Apakah ada teman-teman di sini yang belum menerima roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangannya, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang melayani di belakang. Semuanya sudah terima? Kalau ada yang belum, silakan angkat tangannya ya. Oke. Sebab apa yang telah aku terima, aku teruskan kepadamu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita semua di tempat ini, kita datang sama Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita bawa hati kita. Gak ada yang Tuhan mau. Pencapaian kita tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan hanya ingin hati kita pagi ini. Mari kita datang sama Tuhan, mari kita sembah Dia. Kami bersyukur.
jadi doa kami, itu yang jadi kerinduan hati kami Tuhan. Bahwa kami jadi bejana-bejananya Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami jadi perkakas-perkakasnya Tuhan yang terbuat dari emas. Yang tahan uji, walaupun diuji dengan api sekalipun Tuhan. Bahwa kualitas kami tetap sama Tuhan. Dan itu sekali lagi bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi karena Tuhan yang hidup di dalam kami. Amin. Tuhan yang berkuasa itu, yang adidaya itu, yang mampu melakukan segala-galanya itu memilih untuk hidup di dalam kami dan memilih untuk berkarya melalui kehidupan kami. Betapa luar biasanya Tuhan rencanamu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kau telah pilih kami. Terima kasih Tuhan Kau telah tempatkan kami. Kami percaya kami berada Tuhan di tempat yang tepat. Kami berada di keluarga yang tepat, di komunitas yang tepat, di pekerjaan yang tepat. Kami ada Tuhan untuk membuat perbedaan dimanapun kami berada. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang berkuasa. Karena Tuhanlah yang hebat. Karena Tuhanlah yang punya begitu banyak berkat. Dan Tuhan memilih untuk tinggal di dalam kami. Doa kami ya Tuhan, kami mau jadi pribadi-pribadi tersebut. Dimanapun kami berada, kami mau jadi orang-orang tersebut Tuhan. Orang-orang yang dilimpahi oleh Tuhan, yang berkelimpahan. Sehingga orang-orang Tuhan yang ada di sekitar kami boleh merasakan kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan. Kami boleh merefleksikan kuasa-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai Tuhan Yesus. Nah, sebentar kami akan mentoring, kami akan ngobrol satu dengan yang lain. Untuk kemudian Tuhan kami berpisah dan kembali Tuhan ke rumah kami masing-masing. Dan sebelum kami berpisah Tuhan satu dengan yang lain, kami mau angkat kedua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa Tuhan kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat sharing ya.